Jabar juara. Saya ini paling bahagia kalau berhadapan dengan anak-anak muda yang energik, yang punya visi jauh ke depan dan melihat potensi desa mereka adalah masa depan Indonesia. Siapa yang percaya bahwa desa itu adalah masa depan Indonesia? Pak Gubernur juga percaya. Teman-teman percaya bahwa gubernur itu merasa bahwa desa adalah masa depan Indonesia? Percaya, karena hari ini di Jawa Barat kita bertemu sesama petani. Siapa yang petani beneran? Coba yang merasa bahwa dia adalah petani sejati, angkat tangan. Yang di atas juga. Iya, saya percaya hari ini ya. Coba hari ini ada teman-teman kita yang akan bercerita tentang apa yang mereka lakukan. Tapi pilihan pada teman tiga ini sampling. Saya yakin banyak di antara teman-teman yang hadir hari ini yang juga sudah mulai menapak sukses di bidang pertanian, ya, ada peternakan dan lain-lain. Nah, saya termasuk orang yang percaya bahwa potensi desa itu luar biasa. Karena itu saya pribadi sekarang tinggal di desa. Tapi karena tanah di Jawa Barat mahal, jadi saya pindahnya ke Jawa Tengah. Iya, tetap aja di desa, yang penting di desa kita ya. Tapi hari ini saya ingin mengundang Pak Gubernur untuk menjelaskan kenapa hari ini kita berkumpul setelah tahun lalu kita juga berkumpul. Jadi bagaimana kalau kita undang Pak Gubernur? Kita sambut Ridwan Kamil. Iya, nanti kita usut ya apakah benar dia merasa bahwa desa itu adalah masa depan Indonesia. Dan kita harapkan satu hari kelak kita ketemu di desa. Ya, Kang Emil, terima kasih. Bang Andi, sehat-sehat. Ya, sehat. Jabar juara, petani juara. Kang Emil. Siap. Ya, sebelum itu saya ingin Anda menyapa dan menyampaikan sesuatu kepada yang hadir hari ini. Karena jutaan anak muda di luar sana nggak bisa hadir di tempat ini, mereka online. Oh iya. Nah, itu perlu disapa juga ya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Kawan-kawan semua adalah yang beruntung ya hadir di Universitas Padjadjaran ini sekitar 1.500 dari 4.000-an yang diwisuda. Ya. Dari 4.000-an ini masih ada 2.000-an yang belum diwisuda, artinya mereka masih berproses, belum menghasilkan, belum sesuai kriteria. Saya doakan yang 2.000 ini masih terus berjuang untuk ikut di wisuda inaugurasi berikutnya. Nah yang menarik Bang Andi, sejak digulirkan tahun 2021 itu jumlah yang mendaftar sudah sangat banyak. Berapa ya. itu? Kurang lebih di 4.000-an, kemudian yang diterima itu sekitar 1.700, yang tahun lalu di wisuda 1.200. Sekarang yang tahun 2022, di tahun berikutnya meningkat, yang dulunya mendaftar sekitar tadi 8.000. naik ke 20.000. 20.000. Ya. Jadi antusiasmenya banyak ya. Dan 2023 yang nanti di wisuda tahun depan sudah mendaftar hampir 30.000 pendaftar petani milenial. Jadi tiap tahun angkanya naik-naik terus. Artinya apa itu? Artinya masa depan menjadi petani milenial ini sangat diminati. Saya kasih tahu adik-adik ya, gara-gara COVID saya dapat data penting bahwa ekonomi yang tangguh itu selama COVID ada 3. 1 kesehatan ya karena pandemi, 2 adalah pangan, 3 adalah digital. Digabung pangan dan digital
Itulah yang namanya petani milenial yang akan tangguh terhadap disrupsi, tantangan di masa depan. Inilah yang menjadi jawaban bahwa suatu hari tinggal bisa di mana saja, tapi dengan teknologi dan ilmu digital kita bisa menghasilkan kesejahteraan. Maka konsep petani milenial semua paham ya? 1, tinggal di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Dan yang terpenting saya kasih tahu ya, karena masih ada salah persepsi. Disangkanya petani milenial ini kalau daftar dan lolos akan digaji oleh pemerintah. Bukan. Ya. Kemudian persepsi kedua, seolah-olah ini karpet merah yang pasti sukses. Kesuksesan bukan datang dari kami, kesuksesan datang dari Anda semua mengubah mindset, mau bekerja keras, kalau jatuh bangun lagi. Jadi petani milenial ini adik-adik semua seperti Google Map. Kita ini membersamai, ngasih tahu di sini macet, di sini lancar, ngasih tahu kalau di sini mentok ada alternatif jalan menuju tujuan kan. Walaupun sesekali Google Map juga kan salah ya. Lurus ternyata ke kuburan sini. Jadi poinnya petani milenial dari Pemprov Jabar itu membersamai. Tapi keberhasilan sampai tujuan, mau rutenya seperti apa, ada halangan, itu harus dilalui, ya diselesaikan, diperjuangkan oleh petani milenial sendiri, tapi kami akan selalu membersamai perjalanan itu, kira-kira begitu. Baik, Kang Emil silakan duduk. Baik, tadi kan Kang Emil bilang bahwa ini tergantung kita. Jadi jangan membayangkan bahwa setelah dapat fasilitas semua yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat, otomatis sukses kan tidak. Betul. Nah tapi teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya, tahun lalu, ini saya harus tanyakan ya. Oh iya. Tahun lalu di media sosial itu agak viral ya, berkaitan dengan teman kita yang merasa kecewa, merasa bahwa setelah ikut program ini, dia malah merugi, utangnya malah membengkak, karena dia merasa tidak difasilitasi, tidak dibantu untuk program ekspor, ya, off-takernya itu tidak memenuhi janjinya, kira-kira begitu yang ditangkap. Itu bagaimana komentar dari? Ya kita bicara data ya. Tahun lalu yang masuk dalam binaan petani milenial Jawa Barat ada 1.700-an. Yang berhasil di wisuda, inaugurasi artinya berhasil, itu 1.200-an. 1.700 kurang 1.200 berarti ada 500 yang gagal. Ada yang mengundurkan diri, ada yang belum menghasilkan, ada yang bermasalah dan sebagainya. Artinya hari ini kalau ngomongin yang kurang-kurang, yang tidak berhasil pasti ada. Tapi jangan mengeneralisasi seolah-olah programnya seperti apa kira-kira begitu. Karena jumlah yang berhasil lebih banyak dari yang gagal, tuh. Kalau jumlah yang gagalnya lebih banyak mayoritas, barulah kita punya sebuah asumsi yang lebih pasti. Nah, jawaban terhadap itu setelah saya teliti, ya itulah dinamikanya. Si calon pembelinya kena problem yang namanya perang Rusia-Ukraina. Tadinya sebelum ada perang itu, dia lancar pesenannya. Setelah ada perang terhambat, maka keterhambatannya menurun ke bimbingan-bimbingannya kira-kira begitu. Ini jadi pembelajaran buat semua, tapi hasilnya kan tadi, saya kira dengan viral itu antusiasme akan turun, ternyata kan enggak. Yang daftar tahun berikutnya tadi 20.000, 2023 naik lagi hampir 30.000. Menandakan jumlah keberhasilannya lebih banyak. Maka saya titip juga ke semuanya ya, tolong viralkan keberhasilan. Hari ini jangan hanya memviralkan hal-hal yang kurang, tapi juga viralkan hal-hal positif, inspiratif, yang tentunya akan menjadi sebuah fakta bahwa ini adalah jawaban masa depan. Saya sebagai pemimpin tidak akan pernah patah, tidak akan pernah mundur. Karena petani milenial ini solusi di masa depan. Anda bisa kerja di mana saja, selama bisa menguasai teknologi, bisnis, dan ilmunya, Anda bisa mendapatkan kesejahteraan.
Jadi petani milenial membuktikan tidak perlu tinggal di kota untuk sukses, bisa tinggal di desa untuk sukses. Bang Andi saja orang kota pindah ke desa. Ya. Walaupun kurang ngobrol, tanah Jawa Barat yang murah masih banyak. Jadi poin saya, dinamika itu ada dan keberhasilan jauh lebih banyak dan setiap tahun kita sempurnakan proses-proses komunikasi sehingga jumlah yang gagal makin sedikit, jumlah yang sukses makin banyak dan masa depan. Dan ingat pesan Bung Karno, pertahanan negara terbaik adalah pertahanan di bidang pertanian, di bidang pangan. Disitulah kedaulatan pangan harus didahulukan. Kalau bapaknya panas-panasan, hitam, yang ini glowing, kinclong karena ada skincare. Ya. Kalau bapaknya pakai tangan untuk nabur makanan, yang ini bisa pakai HP, pakai IoT untuk ngasih makan ayam atau ikan. Karena ini ditonton bukan saja oleh petani milenial, acara ini ditonton oleh masyarakat umum. Mungkin banyak yang tidak paham kenapa harus ada program ini, tujuannya apa sebenarnya, ya. Dan seberapa jauh kita merasa bahwa anak-anak muda yang bertani ini memiliki masa depan. Bisa dijelaskan? Satu, saya menindaklanjuti pesan Pak Jokowi. Pak Presiden dalam pidatonya menyatakan bahwa di masa depan akan ada krisis. Krisisnya itu namanya krisis pangan. Bayangkan kalau tiba-tiba Amerika memberhentikan ekspor kedelainya, Ukraina yang kena perang 100% memberhentikan gandumnya. Terus kita mau makan mie dari mana? Tahu Sumedang seperti apa? Ya. Itu oleh keputusan yang ada di tempat orang, bukan keputusan di kita. Maka kita harus bersemangat, jangan sampai krisis pangan ini hadir di negara kita. Jangan sampai perang di masa depan akan menjadi perang pangan kan, itu satu. Kedua, terjadi krisis regenerasi petani. 70% petani di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara, itu rata-rata lansia. Karena dianggap di bidang pangan ini terlalu kolot, terlalu jadul, kurang menghasilkan. Nah, lahirlah program ini untuk membuktikan tidak boleh ada krisis pangan karena generasi mudanya semangat, bertahan, membela negara dengan ekonomi pangan. Kedua, mau meregenerasi dari orang tuanya, bahwa mereka adalah petani generasi baru tapi dengan cara baru. Kalau bapaknya panas-panasan, hitam, yang ini glowing, kinclong karena ada skincare. Ya. Kalau bapaknya pakai tangan untuk nabur makanan, yang ini bisa pakai HP, pakai IoT untuk ngasih makan ayam atau ikan. Kalau bapaknya nyiram pakai alat siram manual yang berat, di sini pakai meteran, pakai drip irrigation modal dari HP. Itu perbedaannya. Perbedaan ketiga adalah penghasilannya. Kalau bapaknya penghasilan pas-pasan, insya Allah dengan e-commerce, bahwa berdagang itu tidak harus di wilayahnya, maka petani milenialnya harusnya lebih sejahtera, lebih sukses daripada orang tua dan generasi petani sebelumnya. Gitu. Setuju. Baik, berikutnya teman-teman kita akan undang wakil dari petani milenial ya, kita ajak ngobrol. Dan lepas dari apapun ya bidang usaha yang teman-teman tekuni, tapi apa yang diceritakan ini sifatnya nanti universal, bisa dipelajari ya. Mudah-mudahan ini melahirkan inspirasi ya Kang Emil ya. Betul, karena apa? Kita ini biasanya nunggu dulu ada cerita sukses, kemudian terinspirasi. Itu sangat manusiawi lah ya. Jadi yang nanti ke depan adalah mereka-mereka yang inspiratif, dari zero to hero istilahnya kan, untuk membuat kita semangat bahwa kalau yang di depan ini nanti bisa, saya juga harusnya bisa kan, betul. Hanya masing-masing punya kecepatan menuju tujuan itu beda-beda. Ada yang 40 km per jam nyamannya, ada yang 70 km, ada yang ngebut. Jadi masing-masing, tapi tujuannya sama, meraih kesuksesan lahir batin
melalui profesi mulia ini, petani milenial. Tepuk tangan. Iya. Baik, Kang Emil, kita panggil sahabat kita yang pertama, Koni Ilma Nafianti. Wow, sporternya banyak sekali nih ya. Koni. Iya. Loh, petani memang glowing Bapak. ini ya. Iya, itu bedanya sama ibu bapaknya. Bedanya ya. Oke. Kan Koni, kalau petani bapak ibunya, anggarannya untuk pupuk. Kalau ini anggarannya ada tambahan untuk krim malam dan krim siang. betul begitu Koni? Ya, sedikit. Iya sedikit ya, sebentar lagi banyak. Tapi jangan terlalu banyak ya. Ya. Oke, Koni silakan duduk. Koni umurmu berapa sekarang? Saya 27 tahun. 27. Iya. Jadi usahamu apa? Alhamdulillah sekarang saya usaha di ayam lokal, ayam sentul. Ayam lokal, Ayam sentul. ayam sentul. Iya. Ayam sentul itu apa? Apa itu? Singkatan. Enggak, Pak. Ayam sentul itu Oh, KTP-nya disentul ayamnya. bukan, Pak. Oh, apa? Bukan. Ayam sentul itu Disentuh mantul. bukan, Pak. Bukan juga. Koni lama-lama dia marah, dia pulang loh ini. Oke, ya jelaskan ayam sentul ini. Ayam sentul itu ayam plasma nuftah asli Jawa Barat, Pak. Asli dari Kabupaten Ciamis. Asli. Iya. Ayam sentul asli Jawa Barat. Iya, betul. Berarti bisa ngomong Sunda ayamnya ya. Biasa, Pak, biasa. Kok besok diajak ngobrol. Terus Koni udah berapa lama jadi peternak ayam ini? Alhamdulillah jadi peternak ayam saya dari tahun 2017, Bapak, sampai sekarang. 2017 sampai hari ini. Iya. Masih setia. Masih. Kalau setia gitu berarti melihat prospek ya. Sudah Iya. merasakan bahwa ini punya masa depan Potensi ya. besar, Pak. Iya. Tapi kembali ke ayam sentul ini. Apa bedanya dengan ayam-ayam yang kita tahu selama ini? Ayam sentul itu mempunyai cita rasa yang khas dan juga sehat karena merupakan ayam lokal. Baik, ini ayam ya. Ditekuni sampai berapa? Dari 2017 sampai sekarang berarti sudah hampir 6 tahun ini ya. Iya, betul. Nah ini udah berapa banyak ayam yang... Ini ayam pedaging berarti ya? Bisa pedaging, bisa bibit juga. Oh, oke. Begitu. Jual bibit juga. Iya. Baik, kalau gitu daripada kita tanya-tanya lebih jauh, kita lihat langsung aja ya apa yang dilakukan Koni. Jadi teman-teman, tolong disimak karena mungkin bisnis teman-teman bukan urusan ternak ayam, tapi apa yang dilakukan Koni ini bisa jadi pembelajaran ya. Kalau gitu mari kita simak dulu tayangan berikut ini. Koni Ilma Nafianti, petani milenial asal Dusun Cibitung, Desa Sukasari, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat ini berhasil mengembangkan budidaya ternak unggas ayam sentul di dusunnya. Perempuan berusia 27 tahun ini juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi anak muda lainnya melalui pengembangan budidaya unggas ayam sentul khas Ciamis ini. Sebelum menjadi peternak ayam sentul dan memilih balik ke desa, Koni sempat bekerja di ibu kota Jakarta sebagai marketing di sebuah perusahaan jasa bahan konstruksi. Awal mula saya pulang ke desa, saya tidak langsung usaha ke ayam. Tapi di situ saya sebenarnya ingin pergi magang ke Jepang. Namun oleh orang tua saya mungkin secara tidak langsung tidak diizinkan. Jadi saya berpikir bagaimana caranya saya tinggal di desa tapi bisa mempunyai penghasilan yang tetap dan mencukupi untuk keluarga, untuk diri saya sendiri. Akhirnya saya mempunyai rekomendasi dari abah saya, beternak ayam saja. Pasti kalau kita bisa, kalau kita mampu, kita berniat dan sungguh-sungguh,
akan tercapai. Dan akhirnya saya mencoba terjun usaha ayam sentul pada akhir tahun 2017. Tak hanya beternak ayam sentul semata, Koni juga meracik sendiri pakan ayam hayati dari limbah sampah organik guna menghemat pengeluaran pakan ayam yang terus mengalami kenaikan. Saat ini Koni yang telah berhasil menjadi peternak ayam sentul terus membagikan ilmu wirausaha ayam sentul ke generasi muda lainnya. Baik, tentu teman-teman mau tahu ya, dari mana gagasan awal ya, Koni tertarik untuk terjun ke usaha ternak ayam ini dan kemudian apa tantangannya dan kita tentu mau tahu omsetnya nih ya, berapa banyak ayam yang berhasil dijual atau anak ayam atau Iya. telur juga dijual, Ya, semuanya dijual. ya, Ya, alhamdulillah jangan jawab semuanya. dulu karena kita akan rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy. Bahwa ada yang dulunya terbiasa pola pikirnya, hidup ini harus jadi PNS, hidup ini harus jadi kantoran, itu jadul menurut saya. Karena oleh COVID, sekali lagi saya sampaikan, oleh COVID ketahuan oleh pandemi ini, semua ekonomi turun oleh yang namanya disrupsi, kecuali pangan. Jabar juara. Wuh. Keren, keren. Kang Emil, ini membuktikan tadi, karena Koni tadinya kan kerja ya, Ya, kerja kantoran. ya betul. Kemudian memutuskan untuk, Tinggal di desa. nah ini tadi kan Kang Emil tadi bilang bahwa masa depan di dunia pertanian ini menjanjikan ya. Tentu saja dengan catatan bahwa yang menjalankannya juga penuh semangat, kreatif ya, dan kalau jatuh bangun lagi. Tapi soal anak-anak muda yang tadi kantoran bermigrasi jadi petani ini fenomena apa yang menurut Anda lihat ini? Ya, saya mau jawab dua hal dulu Bang Adi. Pertama, petani milenial ini kita kasih 4 klasifikasi. Apa itu? Pemula yang benar-benar blank, belum pernah menyentuh tanah, tangannya masih kinyis-kinyis kira-kira begitu. Tapi tertarik, ya. Nah, di sini biasanya tantangan paling besar. Kemudian ada yang lanjutan, yang sudah didampingi, sudah ada hasilnya tapi belum memuaskan. Tapi OTW menuju memuaskan lah. Nah, Koni ini masuk yang ketiga, namanya Madya. Sudah berhasil, tinggal dikasih oleh dukungan yang luar biasa, maka skalanya akan luar biasa. Nah, yang keempat di level petani milenial ini adalah yang kategori utama. Kalau utama jadi champion, jadi orang-orang yang nanti dijadikan cerita inspiratif yang utamanya lah. Mungkin jadi konglomerat suatu hari, amin ya. Nah, jadi Koni ini di level 3, kira-kira begitu. Bahwa ada yang dulunya terbiasa pola pikirnya, hidup ini harus jadi PNS, hidup ini harus jadi kantoran, itu jadul menurut saya. Karena oleh COVID, sekali lagi saya sampaikan, oleh COVID ketahuan oleh pandemi ini, semua ekonomi turun oleh yang namanya disrupsi, kecuali pangan, plus digital. Nah, oleh karena itu, orang-orang kantoran yang merasa mungkin datang lagi sebuah disrupsi, dia balik dari nol lagi kan, melihat fakta ini bahwa pangan adalah masa depan, tinggal di mana saja selama terkoneksi digital adalah sebuah hal yang wajar, yang biasa, maka akan datang gelombang di mana orang-orang yang kota tapi hidupnya pas-pasan, ngandelin gaji gitu kira-kira ya, akan bergeser mindsetnya menjadi entrepreneur, meninggalkan kantorannya menuju ke mandirian. Karena sebaik-baiknya manusia kan yang tangannya di atas, yang bisa memandirikan. Nanti Koni cerita, dia punya mitra 32, coba bayangkan. 32 mitra? Iya, kalau nggak ikut seperti ini kan dia tergantung orang. Sekarang beliau menjadi payung bagi 32 orang yang
berharap punya kesuksesan seperti Koni gitu. Tepuk tangan untuk Koni. Tony, tentu teman-teman penasaran juga. Ya. Dari mana awal mula muncul ide untuk jadi peternak ayam ini? Ya, kenapa ayam bukan lainnya? Kenapa ayam? Banyak pilihan sebenarnya. Iya, karena saya melihat potensi, Pak. Saya melihat potensi daerah saya dan kebetulan kan ayam Sentul itu ayam asli Ciamis. Masa saya orang Ciamis meliharanya ayam lain gitu. Iya, iya. Jadi orang tua sebenarnya peternak juga, peternak Iya, ayam. abah saya kebetulan seorang peternak juga. Jadi saya juga terinspirasi dari abah saya gitu. Modalnya dulu berapa ya? Masih ingat? Dulu waktu itu modal masih 1 jutaan lah. Loh, 1 juta udah bisa bisnis ayam. Iya, Oke, jadi untuk ini kan nggak punya pengalaman, iya Pak. belajar dari abah tentu ya. Iya, Tapi saya kan untuk meningkatkan kemampuan ternak ayam kan pasti ada yang ngajarin ya, atau ada. alhamdulillah selama saya beternak itu ada juga yang dari dinas, Pak. Iya, memberi penyuluhan atau kita bisa tanya-tanya nih, Pak ini gimana, biosecurity-nya gimana, sanitasi kandangnya gimana gitu, Pak. Jadi ada pendampingan. Iya betul, pendampingan dari dinas juga. Tadi kalau dilihat ya, Kang Emil, ini inovasi nih, karena pakan ayam biasanya yang jadi persoalan kalau ternak ayam itu naik turun harganya, fluktuasinya aneh-aneh. Bikin pakan sendiri. Iya, alhamdulillah sekarang saya sedang menggarap pakan hayati untuk meminimalisir pakan ayam itu. Jadi kita bikin sendiri saja dari petani-petani yang sampah pertaniannya Sampah dibuang, organik ini ya. sampahnya dibuang gitu. Jadi kita bikin pakan kayak dari talas, ubi kayak gitu. Ayamnya lebih sehat. Alhamdulillah lebih sehat, ke daging juga teksturnya jadi ngaruh, jadi lebih enak katanya kalau kata yang Ada pengaruh ke rasa Iya teksturnya. betul Pak, iya. Tahun berapa gabung dengan acara ini? Tahun lalu? Gabung petani Dengan milenial program petani milenial ini ikut. tahun Kenapa mau ikut? 2022. Oke, kenapa tertarik untuk ikut program ini? Dari mana tahu ada program ini? Saya tahu dari petugas yang berkunjung, lalu dari Disnakan Kabupaten Ciamis mengirim link, katanya isi link ini untuk bisa daftar petani milenial. Akhirnya saya isi link tersebut, lalu alhamdulillah saya lolos, terpanggil dan mengikuti pelatihan di DKPP di Cikole, Lembang. Lalu saya mengikuti pemagangan di BPPTU Jatiwangi di Loji Majalengka. Jadi apa manfaatnya ikut program ini yang dirasakan? Alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Selain saya menambah relasi, wawasan, pengetahuan, juga menambah omset buat saya. Omset ini berapa? Omset. Yang ditunggu-tunggu ini ya. Ingat, Alhamdulillah. modal awal 1 juta, ada sedikit pengetahuan dari abah, orang tua, Iya. tentu konvensional atau tradisional ya. Iya betul. Yang berbeda dengan apa yang diajarkan di program petani milenial ini ya. Iya. Untuk meningkatkan tentu saja kualitas dan omset tadi. Iya. Kembali ke tadi ya, omset jadi berapa sekarang? Alhamdulillah kalau dari 20 juta menjadi 40 juta gitu. Wow. Dari 20 juta omset meningkat jadi 40 juta, 2 Iya. kali lipat dong. Ya alhamdulillah. Apalagi kalau tanahnya makin diperluas atau jaringannya makin banyak ya. Tinggal Iya. faktor pengali aja Bang Andi. Iya. Koni, Ya. kamu masih step ketiga ya. Kita tentu berharap suatu hari kemudian kamu Menjadi jadi petani utama. petani Ini utama petani madya sekarang. dan memberikan dampak yang lebih besar. Amin. Tapi dalam posisi ini aja udah termasuk sukses. Karena banyak sekali tadi Kang Emil juga kita semua tahu ada yang gagal ya. Boleh berbagi kiat atau tips kepada teman-teman yang hadir. Apa yang membuat Koni bisa bertahan 6 tahun dan bisa sukses seperti Semangat sekarang? apa Koni? Kalau dari saya satu, jangan memikirkan soal uang atau modal. Modal itu bukan cuma uang, Oh, tapi modal itu
kudu daek nyaho bisa pasti kapi banda. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kudu itu harus. Semangat. Mau nggak mau ya harus. Daek itu Ada kemauan, ada kemauan. Nyaho itu tahu. berpengetahuan. Iya, tahu berpengetahuan. Bisa itu bisa mengaplikasikannya, bisa kita usahanya, jangan cuman mikirnya untung, tapi kita harus memikirkan untung ruginya gimana, biar berkepanjangan itu bagaimana. Jangan kayak, kalau kata orang Sunda, obor kararieun. Jadi, Coba diterjemahkan karena penonton ini penonton seluruh dunia. Obor naon? obor kararieun Pak. Jadi kalau kita usaha gebiar nih, besoknya langsung melempem gitu. Itu obor Bahasa kararieun. Obor kararian itu bahasa Indonesianya hangat-hangat tai ayam. Iya, itu paling pas itu. Paling Iya, pas kayak itu. gitu. Nggak boleh ya, harus konsisten. Heboh di awal Iya. terus melempem gitu. Iya. Iya. Saya dari 12 akuarium, Sekarang berapa akuarium? sekarang sekitar 200 akuarium dengan lahan sekitar kurang lebih 300 meter. Nah, Kang Emil, kalau boleh tahu sebelum kita panggil tamu kita berikutnya, sebenarnya di program Petani Milenial itu apa yang diajarkan? Jadi begini Bang Andi, kan tadi ada 4 tahap ya. 4 tahap itu pelatihannya beda-beda. Kalau pemula ada yang betul-betul tidak tahu sama sekali, itu ada bimbingan jenis-jenis yang mungkin diminati. Kalau senangnya dengan ternak, berarti masuk kelompok klaster itu. Senangnya menyiram tumbuhan, berarti masuk kelompok yang sifatnya tanaman. Nah dari situ kita filter minatnya seperti apa. Kemudian setelah dipilih, baru pengetahuan dasar terkait pilihannya, itu ada juga. Yang ketiga tentang potensi pasar. Ya. Di Jawa Barat ini ekspor tuh tinggi, jadi marketnya 2, untuk konsumsi regional dan konsumsi internasional. Tanaman hias sudah diekspor, ikan hias sudah diekspor, kelinci diekspor, ada ubi jalar, ubi cilembu juga diekspor. Kemudian ada tomat cherry, misalkan ya, tomat kecil-kecil tuh, kalau makanan Itali, pizza misalkan ya, itu banyak. Jadi kita kasih tahu kalau orientasinya ekspor, ini jenis komoditas yang Anda bisa jadikan minat. Tapi kalau di dalam karena kebutuhan besar kayak protein itu jarang ekspor karena level lokal aja nggak cukup. Tadi Koni sempat bilang bahwa dia hanya sanggup memenuhi mungkin 30% dari permintaan pasar. Makanya bisnis ayam ini masih besar. Bisnis sapi protein masih besar. Nah kita kasih tahu peta pasar. Kemudian masuklah ke pelatihan finansial. Karena bedanya Jawa Barat dengan yang lain, kami punya bank sendiri namanya Bank BJB. Nah Bank BJB inilah yang memberikan pelatihan, kalau tidak sendirian dia bisa berkelompok, kalau tidak bisa berkelompok dia digabungkan dengan off-takernya dan lain-lain. Terakhir kita juga mengirimkan pelatihan sampai ke luar negeri. Kalau tidak salah ada beberapa orang sekarang sedang berlatih pertanian di Jepang. Ya. Jadi sampai segitunya? Sebegitu canggihnya lah ya, tidak hanya orientasi di lokal supaya di masa depan Indonesia ini adalah tadi ketahanan pangan untuk negaranya sendiri, tapi suatu hari akan tercitrakan sebagai negara yang sangat kuat dalam ekspor pangan ke seluruh dunia. Nah itu urutannya kira-kira seperti itu. Nah hari ini kita akan mendengarkan ini Kang Emil cerita tentang bisnis ikan bisnis cupang. Bukan, Oh, bukan. ikan hias. Oh, ikan hias. Cupang itu apakah Salah ada atau satunya. tidak ya? Karena saya koleksi juga soalnya. Oh ada ikan cupang. Kecil-kecil. Apa hebatnya ikan cupang ini? Pengobat stres. Mengobati Karena stres. dia estetik instagramable. Karena warna-warni dan ukurannya kecil. Oke, jadi mengurangi stres Invested. Untuk Gubernur Jawa Barat. untuk Gubernur Jawa Barat. Tapi nggak kelihatan. Tapi Oh, pengurang stres pertama istri saya namanya Ibu Atali. yang sudah hadir di sini kita berikan aplaus. Ya, Teteh Atalia.
Nah, tamu kita berikutnya adalah Usep Suryana. Dari namanya saya yakin pasti Jawa Barat. Pasti Jawa Barat. Kang Usep, Enggak, umur berapa? 39. 39. Oke, usaha ikan hias dari tahun Tahun 2010 mulai ininya. 2010. Ya. Oke. Terus kemudian sekarang ini betul-betul full time Full time. menekuni usaha. Ya. Domisili di mana? Ciawi Bogor. Oh, di Bogor, Ciawi. Kang Usep, jadi kenapa waktu itu memilih bisnis atau usaha ikan hias? Karena ikan hias itu untuk tempat tidak terlalu luas juga masih kita bisa produksi. Bisa untuk usaha ya, usaha di ikan hias. Lahan untuk lahan kecil. mengembangbiakannya nggak usah gede-gede. Ya, lahan kecil misalnya 4 kali 5 tapi bisa untuk skala usaha. Karena dia memakai segede garasi kecil gitu ya. Misalnya dia karena saya dulu dari kecil, dari 12 akuarium, ukuran di MP rumah, ukuran rumah itu sekitar 4 kali 5. Saya 12 akuarium itu untuk pertama diproduksi ikan hias. Sekarang berapa akuarium? Sekarang sekitar 200 akuarium dengan lahan sekitar kurang lebih 300 meter. Wow, 200 akuarium. Jadi dari asalnya 12 akuarium sekarang Ya, pindah tempat saya 200. ya, sekarang 200 akuarium. Sudah ekspor? Saya kirim ke eksportir, terus diekspor kemana itu? untuk diekspor ke Eropa, ke India, ke China biasanya. Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita simak dulu tayangan berikut ini. Waktu luang, hasilkan uang. Kira-kira begitulah awal perjalanan Usep Suryana, seorang petani ikan hias dalam merintis usahanya di tahun 2010. Sebelum memulai usahanya ini, Usep bekerja sebagai pegawai restoran. Waktu senggang yang ada, ia manfaatkan untuk mempelajari budidaya ikan hias. Siapa menyangka, justru dari situlah Usep memperoleh rezekinya. Selama merintis usahanya, Usep kerap kali dihadapkan dengan tantangan dan kesulitan. Apalagi sebagai kepala keluarga, hanya inilah sumber mata pencahariannya. Itu pemasaran minus banget ya, jatuh banget ya. Waktu itu paling pas corona kita stok banyak ikan, pemasarannya tidak ada. Jatuh bangun, terpuruk dan bangkit. Usep terus belajar mengembangkan usaha ikan hias miliknya. Berkat ketekunan dan kegigihannya, kini peminat ikan hiasnya tidak hanya datang dari dalam negeri, tetapi hingga luar negeri, seperti China, Filipina, dan Eropa. Tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, kini Usep menjadikan usaha ikan hiasnya sebagai sarana belajar bagi mereka yang tertarik dengan ikan hias. Sudah belasan tahun, Usep merintis usahanya dari nol hingga sukses. Tentu tidak mudah, tapi pria yang hanya lulusan SMA ini telah membuktikan bahwa ia mampu mewujudkan harapannya menjadi kenyataan. Intinya kita mesti ulet, kita rajin, kita sabar, terus kita berjuang, kemauan yang kuat. Yakin kita pasti sukses. Ya. Jadi kalau modal berapa itu modalnya ya awal? Butuh biaya itu paling untuk akuarium sekitar 1,5 juta, 1 juta sampai 2 juta. Dengan 2 sampai 5 akuarium itu sudah bisa memulai usaha. Bisa untuk awal ya. Awal. Ya. Mbak, Iya. saya ceritakan di awal penghasilan bersih berapa dan hari ini penghasilan bersih berapa? Untuk awal dulu saya waktu 12 akuarium penghasilan saya cuma 1 juta untuk awal.
per bulan. Sekarang kurang lebih sekitar 15 sampai 20 juta bersih ya. Bersih itu. Bersih. Bersih. Bahkan bisa lebih tadi ya. Insya Allah. Peluang masih besar. Peluang masih banyak. Masih besar untuk peluang ikan Denisoni aja. Permintaan itu per bulan itu sekitar kurang lebih 200.000 ekor. Paling baru kita supply sekitar 2 sampai 30.000 ekor. Wah, masih banyak. Pangsa pasar 200.000, kamu baru bisa supply 30.000. Jadi ikan hias yang paling dicari, paling dibeli orang apa? Untuk sekarang saya di Pontius Denisoni yang saya utamakan karena itu pasar itu yang pasarnya permintaannya sekitar 200.000 per bulan. Saya fokus di Denisoni karena pemasaran sama permintaannya bagus. Harganya juga. Itu ada nama lokalnya, nama ikannya? Denisoni. Nah, Kang Emil, yang menarik, Kang Usep ini nggak pelit ilmu. Saya dengar-dengar suka ngajarin anak-anak muda lainnya ya? Ya, saya juga punya plasma juga banyak. Plasma-plasma di rumah sama di luar kota ada banyak. Ini nggak takut kemudian mereka yang udah pinter juga, nyuntik juga, pinter pelihara ini jadi kompetitor? Nggak ada Insya Allah ketakutan? enggak, Pak. Rezeki nggak akan ketukar, Pak. Ya kan logikanya tadi ya, penghasilan 20 juta per bulan bersih. Lokasi akuarium kan nggak harus di kota, betul? Bisa di kampung, nggak ada hubungan, yang penting ada listrik ya, ada tempat teduh. Jadi tadi tinggal di desa, rezeki kota, bisnis ke Eropa mendunia. Baik, terima kasih Kang Usep Ya. sudah hadir di acara Ki Candy. Sukses selalu, kita berikan applause yang meriah untuk Kang Usep. Ini yang ditunggu-tunggu, omsetnya awal berapa, sekarang berapa? Awalnya itu kita omset per tahun 300 juta. 2018. 2018. Sekarang? Ruginya tuh banyak tuh, ratusan juta. Sekarang alhamdulillah kita omsetnya per tahun 2 miliar. Kita sekarang lihat di berbagai kota, nggak ke Bandung. Kemarin datang, kemudian melihat perkembangan yang ada di Bandung, memang luar biasa pesatnya. Jadi yang namanya kedai kopi, Oh iya. itu banyaknya nggak ketulungan, dan buka sampai larut malam. Nah, semua memajang nama kopi. Ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Sunda, ada yang bahasa preman, ada yang bahasa aneh-aneh. Yang menarik adalah nggak ada kedai teh, atau saya paling tidak melihat kedai teh. Nah, teman kita yang satu melihat ada ceruk yang menarik yang mungkin tidak terlalu dilirik oleh banyak pegiat usaha di bidang minuman, Teh. yaitu teh. Oke, kita sambut Reda. Iya, Reda Ardios. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Emil. Reda, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Ya, saya harus sampaikan bahwa semalam saya sudah ketemu dan saya dikasih seperangkat teh yang harganya berapa kalau dijual? 750.000 per box. 750.000. Ada yang wow, nggak percaya mereka. Ada teh yang kita harga jualnya 3 juta sekilo. 3 juta sekilo? Iya. Itu ada yang dikasih? Ada di Indonesia dari Gambung, Jawa Barat. Oh di Gambung, Kabupaten. Iya. Baik, siapa pengusaha teh di sini? Jarang, tapi ada. Ada beberapa. Di atas? Oh ada ya. Tapi ini menarik, karena ini adalah peluang usaha yang mungkin tidak banyak dilirik ya. Iya. Tapi kenapa Reda kok jadi pengusaha teh? Jadi, nah itu ceritanya agak panjang tuh Pak. Jadi, Kalau panjang Oke, duduk. Ya, kita punya Siap. waktu kira-kira 5 jam, silakan. Oh siap, saya bikin workshop. Iya. Usia dulu, kenalan dulu, Oh, usia berapa? usia. Usia 31 tahun, mulai usahanya tahun 2018. Oh berarti baru 5 tahun ya? 5 tahun ya, masuk tahun kelima. Baik. Sebelum kita lanjutkan Kang Emil, kita simak dulu tayangan berikut ini. Reda Taufik Ardias, anak muda
asal kota Bogor, Jawa Barat ini rela berhenti bekerja dari perusahaan teh ternama di Indonesia dan memilih menjadi petani teh serta membangun perusahaan minuman teh sendiri dengan nama PT Sila Agri Inovasi pada 2018 lalu. Reda aktif mengikuti sejumlah pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Bagi Reda, teh yang ditanam di Indonesia merupakan teh terbaik di dunia. Buktinya, produk teh miliknya yang diberi nama Sila selalu menjadi yang terbaik dalam setiap event internasional. Bahkan kini teh Sila sudah merambah di negara-negara Eropa dan Timur Tengah. Dan yang membedakan produk teh Sila dengan produk teh lainnya yaitu ada campuran tanaman herbal seperti melati, jahe, sereh, lemon, jeruk, mint, kayu manis, dan jenis rempah lainnya. Saya melihat bahwa saat ini kita sudah mampu untuk bersaing secara global. Source-nya ada di depan mata kita, di tanah kita sendiri. Kita hanya butuh untuk berusaha ekstra untuk bisa menyajikan itu dengan baik. Apa yang sudah ada itu bisa kita kemas dan kita jual dengan nilai lebih sehingga meningkatkan value dari apa yang kita kerjakan dan menawarkan dan tanda kutip ya image Indonesia yang lebih baik. Intinya adalah bagaimana kita bisa intinya kita bisa maju dan kita bisa jadi juara untuk di agribisnis secara global. Oke. Tentu banyak yang ingin tahu kenapa Reda memilih teh ketimbang kopi yang sudah biasa digeluti oleh anak-anak muda. Jadi business and brand consultant. Lalu salah satu kliennya itu adalah perusahaan teh. Oh, jadi kamu pernah jadi karyawan? Jadi karyawan dulu. Jadi Di mana itu? pertama sebagai konsultan Di Jakarta. Di Jakarta. Jakarta. Nah, Oke, terus? Terus ada klien teh, lalu abis itu saya lanjut masuk ke PT manufakturnya teh. Ada satu pabrikan teh sebagai brand manager di situ waktu itu dan bertugas untuk mengembangkan riset-riset produk teh yang punya cita rasa baru. Sampai pada masa di mana saya harus datang ke kebun teh untuk melihat situasi kebun, untuk memastikan stok. Bayangan saya itu kayak film Sherina, Pak. Jadi datang ke kebun teh, ada bosya gitu kan, terus petani-petani senyum, ibu-ibu senyum, ada anak SD lewat, riang gembira. Tapi yang saya lihat malah bukan. Oke, Malah kebalikannya wajahnya suram, kesel. Nah, Oke. saya mulai rada kok beda ya gitu dari bayangan saya selama ini karena belum pernah ke kebun teh sebelumnya. Oke. Sampai pada masa ada petani, singkat cerita, dia menanyakan begini, "Bapak kenapa tega sih sama kita?" Apa yang terjadi? Nah, aku jawabnya karena nggak tahu, jawabannya adalah hah gitu, hah gitu ya. Oke. Terus kedua adalah Bapak tahu nggak berapa yang kami dapat dari apa yang Bapak ambil? Nah, di situ baru hidayahnya dapat, Pak. Bahasa Inggrisnya itu mempertanyakan fair trade, kira-kira gitu. Yes, gitu. Jadi di sana saya langsung bikin, baru ilmu costingnya muncul. Ternyata bagaimana upah yang kurang bagus di pemetik teh itu adalah karena kita minum teh yang sebenarnya bukan teh. Mohon maaf Pak gitu. Jadi kayak teh itu kurang diapresiasi. Contoh di rumah makan Padang teh itu gratis, ya kan? Ya enggak Bu, Pak. Nggak ada kopi gratis. Nggak ada ya? kopi gratis nggak ada Pak, gitu. Oke. Terus kalau di warteg ya paling teh itu cuma 1.500, 2.000 tambah es batu, tambah 1.000, tambah gula, tambah 1.000, 4.000. Itu brand Indonesia, teh lokal Indonesia wartegan lah gitu. Oke. Tapi ketika saya berpikir lagi riset, ternyata industri teh di global itu nilainya bisa sampai miliaran US dollar, gitu. Kenapa tidak bisa dirasakan oleh industri dengan di Indonesia? brand-brand dari luar negeri, brand dari Prancis tadi, brand dari Australia, brand dari Inggris yang mana notabene mereka tidak punya Kebun teh. Dan Oke. saya sebagai jiwa patriotisme, nasionalisnya Anak ngerasa muda anak nih. mudanya waktu itu Pak, jadi ngerasa harusnya bisa deh gitu. Ini hanya butuh di branding, dikemas, dibuatkan suatu bisnis model baru yang tanda kutip bisa menambah nilai daripada teh tersebut. Nah, untuk mengatasi perasaan galau, apa yang kamu lakukan? Riset. Keluar. Hah?
Resign. Yes, akhirnya saya memutuskan resign dari perusahaan itu setelah 3 bulan ya. Lalu? Resign, terus kebetulan saya ada mentor namanya Bu Iriana Ekasari, founder juga dari Sila. Beliau memang sudah berkecimpung di teh dan kita ngobrol dan akhirnya mengubah si Sila ini yang tadi awalnya kopi, brand kopi, jadi brand teh. Kita udah siapkan, akhirnya kita maju dengan membuat teh Sila ini dengan datang dulu ke perkebunan rakyat untuk mengajarkan mereka bagaimana cara memproduksi teh kualitas super premium. Ini yang ditunggu-tunggu, omsetnya awal berapa, sekarang berapa? Awalnya itu kita omset per tahun 300 juta. 2018. 2018. Sekarang? Ruginya itu banyak tuh, ratusan juta. Sekarang alhamdulillah kita omsetnya per tahun 2 miliar. Tapi tunggu dulu, latar belakang pendidikanmu apa? Psikologi. Psikologi. Lulusan psikologi UI. Ya. Oh, Kang Emil, ini kan membuktikan di era disruption kembali lagi ya, latar belakang pendidikan tetap penting, jadi belajar itu penting. Cuma dulu kalau orang sudah masuk di psikologi, ya dia akan berkembang dan bekerja di bidangnya. Begitu juga hukum, begitu juga anak-anak teknik, tapi sekarang ini udah nggak ada lagi cerita. Anak-anak kedokteran sekarang saya lihat banyak sekali sukses di bidang kuliner. Ada anak-anak psikologi yang bikin aplikasi dan macam-macam. Anda melihat perubahan ini bagaimana? Ini, kalau dulu orang tua kita biasanya bekerja sesuai bidangnya. Kedua, orang tua kita biasanya milih perusahaan dulu, baru milih ditempatkan di mana terserah. Ya. Kalau generasi milenial, generasi Gen Z, itu dia milih kotanya dulu, baru kerja apa saja. Jadi ada perubahan di satu sisi. Misalkan, oh kotanya seru, saya tinggal di sini baru nyari kerja. Nah yang kedua kayak begini, pendidikan boleh apa saja, tapi karena tadi pandai melihat konsumsi informasi yang lebih banyak dari generasi kita, sehingga terjadilah persimpangan tadi antara terus jadi karyawan, tapi hati kecilnya mengatakan ini peluang ada, saya bisa, gayanya nggak kayak petani teh kan? Petani kekinian. Gaya milenial. Baik. Jadi tantangan ini kan sekali lagi ya, banyak teman-teman yang baru 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal, udah putus asa, berhenti. Kamu kan pasti juga mengalami itu. Nah bagaimana untuk bisa bangkit kembali dari kegagalan? Jadi memang karena motivasi awalnya bukan duit Pak. Kalau misalkan cari, benar kata Teh Koni tadi, kalau mindsetnya uang mungkin saya sudah quit dari 2 bulan pertama. Karena motivasinya tadi, saya tuh istilah itu pengen jadikan bukan entrepreneur tapi juga sociopreneurship-nya ada. Cocok tuh. Sociopreneurship-nya ada dengan cara kita memberdayakan teman-teman kita yang di desa bertani itu bisa punya penghasilan yang layak tadi, yang bisa rezekinya kota juga gitu. Baik, terima kasih Reda. Siap. Ya, pasti banyak cerita lagi yang sebenarnya akan menginspirasi kita, tapi di lain kesempatan kita akan ketemu lagi untuk ngobrol ya. Siap. Baik, tepuk tangan untuk Reda. Jabar juara, petani juara. Kang Emil, ini semangatnya masih besar sekali. Dan kali ini saya ingin tahu juga soal modal. Ini kan Betul. banyak sekali alasan anak-anak muda, ya kita nggak punya modal, kita nggak bisa dapetin akses untuk ya memperbesar usaha kita dan seterusnya, sehingga patah semangat. Soal modal ini seberapa pentingnya di dalam sukses seseorang? Ya tadi, karena kita ada 4 level, pemula, lanjutan, madya utama, maka dukungan dari perbankan yang kebetulan Jawa Barat istimewanya punya bank sendiri, bank terbaik regional kita, Bank BJB, itu beda-beda treatmentnya kira-kira begitu. Ya. Kalau yang masih single, masih belum ada bankable, nanti ada treatment khusus. Kalau sudah besar, menuju besar sekali, itu juga ada pola dan kredit yang khusus. Tapi semuanya sudah saya perintahkan, bahwa ini harus sukses, karena ini adalah tentang masa depan. Kalau petani milenial ini berhasil, maka akan menginspirasi jutaan anak-anak se-Indonesia. Jadi kita tidak selalu lancar, tidak selalu mulus, ada kendala-kendala, tapi saya bilang ke tim, pastikan urusan finansial tidak jadi kendala dalam meraih cita-cita ini.
kita bank punya sendiri fokus pada program pemerintah Jawa Barat, dampingi ya, cari solusi. Jadi saya arahkan tuh harus ada solusi. Iya. Jangan, oh ini nggak bisa ditinggalkan, nggak boleh. Kalau gitu kita panggil aja ya, wakil dari Bank BJB. Di sini sudah ada Ibu Nancy Adistiasari, Direktur Komersial dan UMKM. Ini cocok sekali ya bidangnya. Ini adalah calon-calon nasabah BJB atau bahkan ada yang sudah ini ya. Nah, tapi boleh tahu di dalam konteks mendukung program ya dari petani milenial dan kemudian melihat potensi yang ada di antara anak-anak muda saat ini yang sudah mulai mungkin berhubungan atau yang makan belum, apa dukungan yang diberikan selama ini? Satu hal yang menarik ketika kami koordinasi dengan stakeholder terkait program ini, ternyata kebutuhan teman-teman petani ini nggak cuma modal. Jadi yang akan saya angkat pertama di sini adalah mengenai literasi. Ketika diidentifikasi dari para calon petani milenial, apa sih yang dibutuhkan? Yang cukup mengejutkan, di antaranya itu butuh misalnya bibit. Mereka juga ada butuh, saya punya kemampuan, saya punya bibit, tapi saya nggak punya lahan. Ada juga yang merasa, saya ingin pendampingan dari awal karena saya tidak tahu bagaimana cara menjual produk saya. Nah itu kita kedepankan dulu masalah literasi ini. Jadi kami di Bank BJB punya beberapa program yang intinya kita buat bagaimana para calon petani ini mendapat peningkatan kompetensi dalam semua aspek, mulai dari kompetensi dasar mengenai pertaniannya itu sendiri, lalu kompetensi marketing, kompetensi pencatatan keuangan, dan yang terakhir menarik yang lagi banyak yang berminat Pak Gub, peningkatan untuk kemampuan digital dalam hal mereka berjualan secara online. Nah ini hal-hal yang kita tekankan di awal karena tentunya kami melihat banyak sekali hal-hal yang bisa dikembangkan dari para petani terkait literasi ini. Setelah itu baru tentunya kita juga akan support dalam hal pemodalan. Kesimpulannya bukan semata-mata ngasih akses untuk modal ya, Karena tapi kita ada lihat dulu di proses pranya ini Betul. ya. Soalnya gini Bang Andi, Iya. kalau tiba-tiba Bank BJB buru-buru ngasih uang, petani milenial tidak paham apa yang dia cari, nanti uangnya kan dibelanjakan ke hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Betul. Dia butuhnya bibit, dikasih uang nggak paham, dia belanja ke yang bukan bibit. Betul. Akhirnya kan ujung-ujungnya usahanya jadi tidak lancar, makanya dipastikan dulu apa sih uang itu buat sisi yang mana yang akan dibiayai kan. Untuk marketingnya kah, untuk bibitnya, untuk karyawan, untuk apa, nah itu dikelirkan dulu kira-kira prosedurnya begitu. Jadi kita identifikasi dulu Identifikasi kebutuhannya dulu, apa. kemudian diberikan bekal, baru modal. Jadi bukan Betul. modal di depan ya. Bukan. Baik, silakan duduk dulu. Oke, terima Ya. kasih. Nah, kalau bicara modal, ini kan sudah sampai ke modal nih. Ya. Sebagian dari teman-teman yang hadir di sini yang sudah menjalankan kegiatan usahanya tentu membutuhkan akses modal. Bahkan mungkin nanti saya nggak tahu ini, yang belum berusaha tapi punya proposal yang menarik, punya upaya untuk melakukan usaha dan dianggap wah ini bagus dan pasti berhasil karena sudah ada contoh, apakah itu juga dikasih modal? Nah modal ini bagaimana kriteria modal? Dari sisi perbankan pun kami juga melakukan pemodalan dalam beberapa tahap, persis seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan. Untuk yang belum punya pengalaman atau masih pemula, kita selalu dampingi dulu di awal dan ada program lain yang memang secara spesifik kita khususkan untuk yang belum punya pengalaman. Nah begitu ada pengalaman kita masuk ke tahap pemula, di situ kita bisa masuk dengan pembiayaan dari BJB atau juga menggunakan KUR yang super mikro, itu memang diperkenankan. Dan selanjutnya kita juga akan masuk ke beberapa program lainnya di mana kita juga selalu bergandengan dengan program pemerintah seperti KUR dan ujungnya kita berharap yang tadinya mereka ada di segmen UMKM atau mungkin di bawahnya lagi yang mikro itu bisa naik kelas menjadi nasabah atau skala usahanya itu naik kelas menjadi skala komersial. Ini kita siapkan dari mereka mulai sampai mereka naik kelas dan itu selalu kita monitor. Baik dari jumlahnya, baik dari angka atau nominal uangnya dan juga efek terhadap apakah dia misalnya terdapat peningkatan omset atau ternyata meningkatkan jumlah orang yang bekerja di tempat tersebut, itu semuanya kita ukur. Baik. Kang Emil,
di akhir acara kita ini bisa sampaikan sesuatu karena ada yang bertanya-tanya apakah program ini akan berlanjut ya. Apakah karena gubernurnya nanti selesai, apakah program ini selesai? Dan kemudian bagaimana nasib 30.000 orang yang sekarang berharap bisa ikut dalam program ini. Dan terakhir mungkin pesan kepada semua yang hadir di sini maupun yang menonton acara ini berkaitan dengan bagaimana anak-anak muda kita dorong untuk menjadi petani milenial dalam konteks untuk ketahanan pangan Indonesia. Bukan untuk Jawa Barat saja, tapi Jawa Barat untuk Indonesia. Di akhir acara ini saya ingin menyemangati bahwa gagasan kedaulatan pangan, gagasan regenerasi petani itu adalah gagasan masa depan. Harus menjawab tantangan dunia lah kira-kira begitu. Maka saya sampaikan kepada tim dari Pemprov, ini bukan program nama saya, ini program pemerintah. Pemerintah itu bukan individu, pemerintah itu institusi. Gagasannya boleh datang dari individu, tapi kebermanfaatannya dan eksekusinya itu adalah institusi. Maka siapapun gubernurnya, itu poin saya, bupatinya, wali kotanya, program ini adalah yang harus dilestarikan. Karena menjawab dua tantangan tadi. Suatu saat ada krisis pangan, kita bertahan dengan benteng pertahanan para tentara-tentara pangan inilah kira-kira begitu. Kedua, pada saat generasi petaninya sudah lansia, kita tenang karena ada anak-anak muda yang bersemangat untuk menggantikan itu. Jabar juara, Petani juara. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan bagi Anda tadi yang nonton acara ini tidak dari awal, jangan khawatir karena ini akan ditayangkan ulang di metrotvnews.com dan ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Kami undang kembali 3 narasumber tadi, Koni, Reda, dan Kang Usep untuk hadir di sini. Juga saya langsung undang Ibu Rektor Unpad, Ibu Rina Indiastuti untuk hadir ke depan untuk memasangkan rompi tanda wisuda berlangsung. Rompi, teman-teman yang lain sudah siap dengan rompi masing-masing? Coba angkat rompinya. Baik, aba-aba nanti dari Gubernur Provinsi Jawa Barat. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini saya Gubernur Jawa Barat mewisuda 4095 petani milenial angkatan 2022. Jabar juara, petani juara. Metro TV,